Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alladzi bini'matihi tatimmus shalihat, wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi al-anjumin nirat, amma ba'd. Apa kabar pencinta dan pemirsa Istana Ilmu Sabir Rahim di mana saja berada? Semoga saudara-saudariku sekalian beserta keluarga selalu dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat wal afiat, panjang umur serta rezeki yang berlimpah lagi berkah. Amin ya rabbal alamin. Pada episode kali ini saya akan mengupas tentang adab-adab berdoa, di mana kita tahu bahwa Allah sudah menjanjikan siapa yang berdoa pasti aku kabulkan. Ud'uni astajib lakum. Namun tentunya tidak akan segampang itu Allah mengabulkan doa. Perlu kiranya kita memperhatikan dan melakukan adab-adab di dalam berdoa. Ini adalah etika kita, sopan santun kita kepada Allah Subhanahu wa taala saat kita berdoa, sehingga dengan kita memperlihatkan sopan santun ini, niscaya doa yang kita panjatkan kepada Allah akan segera dikabulkan. Amin ya rabbal alamin. Saya mengambilnya atau mengutipnya dari kitab Abwaabul Faraj karangan Syed Muhammad Alwi Al-Maliki, halaman 16 sampai 18. Nah, di sini dijelaskan bahwa adab doa itu wahya asyaratun, ya. Jadi adab berdoa ada 10, ya. Nah, yang pertama al-awwalu ayatarassada li du'aihi al-awqatis syarifah. Jadi dia atau seseorang itu menunggu agar dia itu berdoa itu di waktu-waktu yang mulia. Seperti apa? Kayaumi Arafata, seperti berdoa di hari Arafah. Minasanati, dalam setahun, ya. Jadi setiap tanggal 9 Zulhijjah, ya, itu disunahkan agar banyak berdoa, ya. Karena waktu itu adalah waktu yang mulia di mana doa cepat dikabulkan. Dan juga wa Ramadhana minal ashur, dan pada bulan suci Ramadan, ya, di dalam bilangan bulan-bulan, ya. Nah, itu jadi di antara 12 bulan itu, nah, satu bulan yang sangat makbul kalau kita berdoa yakni di bulan suci Ramadan. Wa yaumil jum'ati minal usbu, dan apa, pada hari Jumat, termasuk malam Jumatnya, minal usbu, dari bilangan mingguan, ya. Nah, jadi seminggu sekali ada hari yang mana sangat mustajab berdoa, yakni hari Jumat dan malam Jumatnya. Sehingga tidak berlebihan jika malam Jumat itu atau hari Jumat sering dipakai untuk, ya, berziarah, ya, kemudian melakukan tahlilan dan acara tasyakuran dan sebagainya. Wa waqti sahari, dan waktu sahur, min sa'atil laili, dari waktu malam harinya, ya. Nah, liqauli ta'ala, karena Allah Ta'ala telah berfirman wabil asharihum yastaghfirun, ya. Surat Az-Zariyat ayat 18, ya. Jadi Allah memuji orang-orang yang beristighfar di waktu-waktu sahur. Nah, ini menandakan bahwa waktu sahur ini adalah waktu yang sangat baik untuk kita berdoa, ya. Nah, itu. Yang kedua, yakni ayaktanima al-ahwal syarifah, harus mengambil keberuntungan, ya, dengan kondisi-kondisi yang mulia. Kalau sebelumnya waktu-waktu yang mulia, sekarang kondisi-kondisi yang mulia, ya. Seperti apa? Kahali zafis sufufi, seperti ketika merapatkan barisan fi sabilillah, ya, saat mau berperang di jalan Allah Ta'ala. Wa inda nuzulil ghais, dan ketika turunnya hujan. Sehingga kalau sedang turun hujan jangan dipakai tidur, ya, atau ngobrol dan sebagainya. Justru ini adalah saat-saat yang
sangat istimewa ya, yang terijabahnya segala doa, maka kita pakai waktu turun hujan untuk memperbanyak doa ya, itu mustajab. Wa inda iqamatis shalawatil maktubati, dan ketika mau menjalankan sholat yang 5 waktu ya. Jadi kita sebelum takbiratul ihram ya, mau melaksanakan sholat 5 waktu, nah ini disunahkan untuk berdoa ya, karena berdoa ketika kita mau melaksanakan sholat 5 waktu itu termasuk keadaan yang mulia, yang mana doa gampang sekali dikabulkan. Wa khalfas sholawati, dan selepas sholat fardu ya. Jadi makanya kita kalau habis sholat fardu itu jangan lantas apa yang ngudar mekena gitu kan, nilap sejadah terus langsung apa ya, balik pulang gitu kan, keluar dari tempat ibadah kita, jangan ya. Jadi apa, kita pakai saat yang mulia itu ya, yaitu dengan apa, berdoa ya, karena berdoa selepas sholat fardu itu sangat mustajab ya. Nah itu tentunya nggak langsung kita berdoa, kita muji-muji Allah dulu, makanya kita baca tasbihnya 33, tahmidnya 33 ya, takbirnya juga 33 ya. Itu berdoa selepas sholat fardu ya. Wa bainal adzani wal iqamah, dan diantara azan dan qomat ya, ini harus kita manfaatkan untuk berdoa ya. Nah itu, sehingga ada orang yang dia bersolawat antara azan dan qomat itu ya, setelah dia sholat qobliyah ya, dia puji-pujian ya, bersolawat, itu juga bagian dari doa ya. Nah itu, ini mustajab sekali ya. Selanjutnya wahalatas sujudi ya, dan ketika orang sujud ya, kama waroda fil akhbar, sebagaimana yang terdapat di dalam hadis-hadis ya. Jadi ketika seorang itu sujud ya, itu adalah waktu atau saat yang dekat antara hamba dengan Tuhannya ya. Maka kata Nabi, hendaklah kita memperbanyak doa saat itu ya, saat kita sujud. Itu adalah ahwalus syarifah ya, termasuk kondisi yang sangat mulia yang gampang terkabulnya doa. Yang ketiga adalah asalisu ayyadua mustaqbilal qiblati, yaitu kita ketika berdoa itu harus menghadap kiblat nih ya. Umpamanya ini kiblat nih, nah, kita harus menghadap ke sana gitu ya, berdoa begitu ya. Ya sekalipun berdoa boleh madhab mana saja ya, tapi yang sangat dianjurkan adalah menghadap kiblat ya. Nah itu, karena itu adalah apa ya, posisi ya, arah yang sangat dicintai ya, mustahab ya, sehingga kita kalau berdoa atau melakukan kebaikan apapun ya, itu hendaknya menghadap kiblat. Wa yarfa'u yadayhi bihaisu yura bayadu ibtaihi, lalu diangkat kedua tangannya ya. Jadi kita ini kalau berdoa itu harus apa, ngangkat kedua belah tangan ya. Jadi jangan ditumpangkan di atas paha ya. Ini kayak orang males-malesan ya, mintanya itu kayak nggak sungguh-sungguh lah gitu ya. Makanya apa ya, yang Nabi ajarkan harus diangkat tangannya ya. Nah itu, sehingga apa, kelihatan putih ketiaknya ya, jadi bisa begini ya, kelihatan putih ketiaknya ya, sebagaimana yang diriwayatkan dalam sebuah hadis Nabi ya, yang dilakukan oleh Rasul saat berdoa itu begitu, ngangkat tangan sampai kelihatan ketiak beliau ya. Suma yang bagi ayam sahabihima wajhau fi akhirid doa, lalu setelah di akhir doa ya, itu disunahkan untuk mengusap mukanya itu ya, dengan kedua belah tangannya tersebut ya. Qala Umar radhiyallahu an ya, berkata Sayyidina Umar radhiyallahu an, kana Rasulullah idza madda yadayhi fi du'a lam yuridhima hatta yamsaha bihima wajhahu. Nah ini ya hadisnya ya. Nah, kata Sayyidina Umar radhiyallahu an, kana Rasulullah, adalah Rasulullah idza madda yadayhi fi du'a, kalau beliau ngangkat tangannya berdoa itu lah, nah lam yaruddahuma, maka tidaklah beliau mengembalikan atau menurunkan kedua tangannya hatta yamsah bihima wajhahu, sampai apa, beliau mengusap
kedua tangannya itu ke wajahnya, ya. Nah itu, jadi diusapkan ya ke wajah beliau. Wa qala Ibnu Abbasin, berkata siapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya. Nah ini juga masih sahabat Nabi yang ahli tafsir, ya. Kata beliau gimana? Kana sallallahu alaihi wasallam idza da'a dhamma kaffaihi. Jadi adalah Nabi kalau berdoa itu menggabungkan kedua belah tangannya, jadi begini. Tuh, jadi bisa begini, ya. Tuh, ya, kelihatan kedua ketiaknya, ya. Jadi ngangkat tangannya sehingga kelihatan apa ketiaknya Nabi begini, bisa juga riwayat Ibnu Abbas, Nabi juga terkadang berdoanya begini, ya. Tuh, jadi menggabungkan kedua belah tangannya itu, ya, telapak tangannya. Wajala butunahuma mimma yali wajhahu, ya. Dan juga beliau apa, ya, kalau berdoa memohon gitu, ya, jadi perut telapak tangannya menghadap wajah beliau, tapi kalau berlindung itu beliau dibalikan, ya, jadi punggungnya yang ditampakkan gitu, ya. Kalau berdoa umpamanya tolak bala gitu kan, nah itu dibalikan, ya. Tapi kalau meminta begini, ya, perut telapak tangannya yang ditampakkan, ya. Wa hadi hayatul yadi wala yarfa'u basarahu ila sama, ya. Nah itu, dan inilah keadaan Rasul, ya, tangan Rasul ketika berdoa, dan beliau tidak mengangkat matanya itu ke langit tuh, jadi enggak begitu, ya, jadi gini aja tuh, ya. Nah, kemudian yang keempat, ar-rabi'u habdus sauti bainal mukhafatati wal jahri, ya, yakni merendahkan suara, ya, antara lirih dan keras gitu, ya. Jadi sedang-sedang aja, ya, jadi enggak terlalu keras, enggak terlalu pelan gitu, ya. Nah, qalat Aisyah radhiyallahu anha fi qouli ta'ala wala tajhar bisolatika wala tukhafit biha, surah Al-Isra ayat 110, ya. Ai bisolatika itu maksudnya ai bidu'aika tuh. Jadi ketika kamu berdoa, ya, nih kata Allah itu jangan kamu keraskan, tapi juga jangan terlalu kamu samarkan gitu, ya. Jadi sedang-sedang aja, ya. Nah itu apa namanya adab-adab berdoa yang keempat. Kemudian al-khamisu yang kelima adalah alla yatakallafa as-saj'a fid du'a. Tuh, jadi jangan terlalu bersajak, ya. Nah, di dalam berdoa udah biasa-biasa aja gitu, ya. Jadi nggak usah apa namanya akhirnya a semua, atau akhirnya i semua gitu kan, atau nun semua, ya, atau akhirnya mim semua, enggak kudu gitu, ya. Nah kalau berdoa dengan bahasa Arab gitu kan, atau dengan bahasa Indonesia begitu kan, nggak usah pakai apa bahasa-bahasa yang bersajak, udah biasa aja gitu kan. Nah itu. Kemudian apa, asadisu at-tadarru'u wal khusyu'u warraghbatu warrahbatu, yakni kita bertadarru', ya. Nah merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau merendahkan diri di hadapan manusia kan nggak boleh, ya. Jadi harus merendahkan diri di hadapan Allah, ya. Wal khusyu' dan husyu', ya. Fokus, ya. Nah, kita betul-betul memohon pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Merintih, mengadu, ya, berserah diri pada Allah. Warraghbatu warrahbah, ya. Sekaligus kita berharap penuh Allah akan mengabulkan atau pastilah mengabulkan doa-doa kita, ya. Dan juga rohbah, ada rasa takut, ya. Ya barangkali, ya, Allah marah dengan kita dengan dosa-dosa kita, ya. Nah itu, dan apa namanya karenanya Allah tidak mengabulkan doa kita, ya. Nah jadi harus ada roghbah dan rohbah juga, ya. Nah itu antara harap dan cemas, ya. Nah itu, sehingga itu harus seimbang kedua-duanya, ya. Qala ta'ala ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, surat Al-A'raf ayat 55, ya. Jadi berdoalah kamu sekalian kepada Tuhanmu, ya, tadarru'an, ya, dengan kita merendahkan diri di hadapan Allah, wa khufyah, dan juga dengan yaitu ya bahasa yang
betul-betul apa namanya ya, menyentuh antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Itu. Jadi apa? Wa khufyatan itu samar ya, tapi samarnya itu jadi tidak tidak dalam hati sama sekali. Jadi ada suara yang minimal bisa kedengaran oleh kita gitu ya. Nah, itu. Kemudian apa? Yang ketujuhnya ya, as-sabi'u ayajzima ad-du'a wa yuqinu bil ijabati ya. Nah, itu. Jadi dia harus apa? Ya, seseorang itu harus yakin ya di dalam berdoanya dan yakin terijabah. Gitu. Jadi kalau berdoa itu harus betul-betul apa namanya? Sungguh-sungguh lah gitu ya. Gitu. Jadi jangan males-malesan gitu, kayak nggak butuh sama Allah ya. Dia harus memastikan gitu ya, sungguh-sungguh lah dalam berdoanya, dan dia harus yakin akan diijabahnya doa ya. Wa yasduqu raja'ahu fihi, dan juga membenarkan pengharapannya pada saat ia berdoa ya. Nah, jadi wa yasduqu raja'ahu fihi ya. Jadi kita harus berharap pada Allah, berharap besar ya, bahwa Allah akan mengampuni dosa kita, mengabulkan doa-doa kita ya, menerima taubat kita ya. Tuh, jadi rojaknya, pengharapannya harus besar pada Allah Subhanahu wa taala saat kita berdoa. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqul ahadukum idza da'a Allahumma firli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta. Tuh kata Nabi, janganlah kamu kalau berdoa itu ya, dia berkata begini, ya Allah ampunilah dosa-dosaku jika engkau mau ya, atau ya Allah kasihilah aku jika engkau mau. Jadi jangan pakai in syi'ta begitu. Jadi harus betul-betul yakin Allah bakal mengampuni kita, bakal menyayangi kita gitu. Jadi jangan pakai apa namanya ya, embel-embel yang lain, jika engkau mau, jika engkau mau. Jangan gitu, itu berarti doanya itu nggak serius gitu ya. Nah, itu li azim al masalah ya. Nah, itu jadi hendaklah kita berdoa itu harus sungguh-sungguh gitu ya. Nah, itu jadi jangan pakai embel-embel segala macam gitu ya. Nah, itu fa innahu la mukriha lahu, tidak ada yang bisa memaksa Allah Subhanahu wa taala ya. Itu. Jadi kita yakin aja dah, berdoa dengan kesungguhan ya, dan juga hati yang betul-betul butuh sama Allah Subhanahu wa taala, butuh pertolongan, butuh rahmatnya dan sebagainya. Nah, itu begitu ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda pula Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza da'a ahadukum fal yu'azzim ar-ragbata fa innallaha la yata'azzamahu syai'un ya. Idza da'a ya, apabila berdoa siapa ahadukum salah seorang di antara kamu, fal yu'zim ar-ragbata, maka hendaklah diperbesar pengharapannya ya. Jadi harus optimis ya, pasti doa kita ini dikabulkan Allah ya. Nah, itu karena sebenarnya Allah itu apa? La yata'azamu syai'un ya. Wah, tidak ada yang bisa mengalahkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, itu jadi makanya mintalah dengan penuh optimis ya. Nah, bahkan dalam sebuah hadis qudsi ya dijelaskan ya di dalam nasoihul diniyah ya. Nah, itu dijelaskan di situ bahwa Allah pernah itu ya berfirman ya dalam hadis qudsi, aku malu ya kalau hambaku mengangkat kedua belah tangannya lalu aku belum kabulkan hingga hambaku itu menurunkan tangannya. Tuh, jadi Allah saja benar-benar serius mengabulkan doa kita. Kenapa kita nggak mau serius ketika berdoa ya? Tuh, jadi tidaklah kita mengangkat kedua tangan kita, melainkan sebelum kita menurunkan tangan kita ini Allah sudah terima doa kita, sudah dikabulkan. Nah, itu jadi harus rogbahnya besar ya. Nah, pengharapan harus besar. Nah, itu dalam hadis yang lain, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah, berdoalah kamu sekalian pada Allah sedangkan kamu yakin terijabahnya doa. Wa'lamu annallaha azza wa jalla la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin, dan ketahuilah oleh kamu sekalian bahwasanya ya, Allah Subhanahu wa taala ya la yastajibu tidak akan mengijabah
doaan suatu doa min qalbin ghafilin lain dari hati orang yang lupa dan lalai ya. Tuh, jadi kalau kita berdoa itu jangan apa namanya kita mulut mengucap tapi pikiran kemana-mana gitu kan. Jadi harus fokus terhadap apa yang kita minta ya. Nah itu kalau perlu ya kita paham artinya apa yang kita minta itu ya. Nah itu. Yang kedelapan adalah asaminu ayuliha fid du'ai wa yukarriruhu salasan tuh ya. Dia harus ya sungguh-sungguh dalam berdoa dan mengulang-ulanginya 3 kali ya. Wala yastabti'a al ijabata. Jangan menganggap lambat terijabah tuh ya. Jadi harus apa berdoa itu yaitu di samping tadi serius tuh ya diulang-ulangi 3 kali kata Nabi ya. Dan jangan menganggap apa terijabahnya lama ya. Jadi harus ini pasti Allah cepat kabulkan. Nah begitu ya. Atas yang ke-9 adalah ayat Fatihah ad-du'a. Jadi seseorang membuka doanya itu dengan apa? Bizikrillahi ta'ala wa hamdihi, dan menyebut Allah serta memuji-mujinya ya. Wala yabda'u bisu'al. Jadi jangan langsung minta gitu ya. Nah gitu ya. Kita juga kalau kita minjem duit nih sama orang, nggak mungkin langsung datang gitunya. Pak Haji saya minjem duit, Bu Haji saya minjem duit gitu kan. Jangan. Jadi harus ya minimal basa-basi dulu, muji-muji dulu, nanya kabarnya, nanya anaknya dan sebagainya gitu kan. Nah begitu baru dah ya ngomong-ngomong nih Pak Haji, Bu Haji nih saya ada keperluan nih apa nih. Ya mudah-mudahan bisa bantu ya. Apa nih? Oh iya saya mau minjem duit. Nah begitu. Jadi kan gua langsung ujuk-ujuk minta begitu. Sama juga sama Allah. Gua langsung habis Assalamualaikum gitu kan. Langsung berdoa begitu. Jangan ya. Makanya apa? Kita diajarkan untuk apa ya? Baca istighfar dulu ya. Baca tahmid ya. Tasbih. Baca takbir 3 kali kan. Ya 33 kali kan. Nah itu ya. Nah, kemudian apa? Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah wasila dan seterusnya ya. Nah, baru dah apa? Boleh berdoa. Jadi muji-muji Allah dulu ya. Nah, itu. Summa yusolli, kemudian dia membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam tuh. Jadi pintu langit itu tertutup ya, sehingga orang itu bersolawat pada Nabi sehingga pintu langitnya akan terbuka ya. Jadi salat itu pembuka pintu langit sehingga doa kita akan nembus ya ke hadirat Allah Subhanahu wa taala ya. Nah itu. Kemudian apa? Yukhtimu biha aidon. Lalu di akhir doa juga kita bersolawat. Jadi awalnya kita solawat dulu ya, di akhir doa juga kita bersolawat juga ya. Nah itu adab-adaban berdoa seperti itu ya. Dan yang terakhir adalah asyiru wa huwa al-adabul batin ya. Yang ke-10 adalah adab batin ya. Nah itu. Wa huwa al-aslu fil ijabati, dan inilah yang adab-adab batin inilah yang menjadi pangkal terijabahnya doa, yakni apa? At-taubatu, bertaubat ya. Tuh, jadi makanya kita istighfar dulu ya sebelum kita berdoa. Astagfirullahaladzim min kulli dzambin adzim ya, wa tubu ilaih gitu kan. Nah, itu jadi kita bertaubat dulu ya. Kemudian apa? Waraddul mazalimi ya. Nah, dan mengembalikan apa yang pernah ia rampas gitu kan. Nah itu, jadi dia pernah ngambil sendal nih di masjid, kembaliin dulu gitu kan. Dia pernah ngambil apa nih ya, uang gitu kan. Nah ya kembaliin gitu ya. Atau dia pernah apa namanya ya, istilahnya pernah mukul ya, kembali lagi dipukul, dikisos gitu kan. Nah itu apa ya, merupakan pangkal terijabahnya doa. Jadi kalau orang sudah melakukan kezaliman harus mengembalikan kezalimannya itu. Jadi harus berani apa? Dikisos gitu ya. Seperti Nabi juga pernah memecut ya seorang sahabat karena nggak lurus barisannya ya. Nah, maka Nabi bersedia juga dipecut gitu kan. Nah, itu Nabi udah mencontohkan. Jadi harus raddul mazalim ya. Nah, itu apa barang yang udah diambil kita kembalikan lagi gitu kan. Nah, itu ya, itu adalah apa namanya pangkal dalam terijabahnya doa. Wal iqbal 'ala Allah azza wa jalla bikunil himmah, dan menghadap segala pikiran kita ya, diri kita semuanya itu dihadapkan pada Allah, fokus ya dengan sepenuh perhatian lah gitu ya. Fadzalika huwa sababul gharib
fil ijabah. Inilah sebab yang mendekatkan kita akan terijabahnya doa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.